Salam jemaat warga binaan Lapas Gintung yang saya kasihi. Sekian bulan kita tidak bertemu dalam ibadah. Namun puji Tuhan, mulai hari Minggu ini dan seterusnya kami akan melayani Bapak Ibu Saudara dalam live streaming. Termasuk minggu pertama nanti kita akan menyelenggarakan perjamuan kudus. Akhir kata, selamat mendengarkan khotbah saya hari ini. 1 Korintus 13 ayat 13 kita baca bersama-sama, karena saya telah mencatat semua ayat-ayat, jadi Bapak Ibu nggak usah buka handphone ya. 1, 2, 3. Demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih, dan yang paling besar di antaranya ialah kasih. Inilah tiga hal yang harus kita miliki. Dalam rangka ulang tahun ke-50 GBI mengangkat tema ini Bapak Ibu. Iman, pengharapan, dan kasih disampaikan oleh tiga hamba Tuhan yang Tuhan pakai dengan ajaib. Kalau Bapak Ibu mengikuti live streaming Bapak Ibu. Inilah perintah Allah yang harus kita lakukan dan kita camkan dalam kehidupan kita sebagai orang Kristen. Jadi kekristenan bukan saja pergi ke gereja. Kekristenan bukan saja melayani Tuhan. Kekristenan bukan saja memberi persembahan. Tapi harus memiliki tiga hal tersebut. Karena ini memacu iman kita. Memacu hidup kita lebih dekat dengan Tuhan. Tiga hal yang harus kita miliki tadi. Yang pertama, kita perlu memiliki iman. Kita perlu memiliki iman. Ayo kita buka dalam Yudas pasal 1 ayat 20. Saya telah menulisnya. Kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Akan tetapi kamu saudara-saudaraku yang kekasih, bangunlah dirimu sendiri di atas dasar imanmu yang paling suci, dan berdoalah dalam Roh Kudus. Kita perlu membangun iman kita Bapak Ibu. Jangan sampai iman kita lemah. Jangan sampai iman kita runtuh. Hari-hari ini banyak artis-artis yang tadinya Kristen runtuh gugur imannya karena cowok Bapak Ibu. Justru bukan datang dari seperti orang Jawa yang bukan mayoritas Kristen, tetapi datang dari kota yang mayoritas Kristen. Berguguran mereka karena cowok, karena dipacari orang yang tidak seiman. Sebabnya kepada Bapak Ibu Saudara yang kekasih, tanamkanlah dalam lubuk anak gadis Anda atau anak cowok Anda. Jangan sampai iman kita ditukar dengan hal yang sedemikian Bapak Ibu. Ya, banyak. Saya nggak bisa sebutkan satu persatu. Hari-hari ini banyak iman yang gugur. Sebabnya kita perlu membangun iman kita. Kita perlu pupuk iman kita. Kita perlu mendekatkan diri kepada Tuhan melalui doa, ibadah, dan sebagainya. Karena itu cara kita membangun iman kita. Jangan sampai pekerjaan iman kita goyah. Jangan karena cowok atau cewek iman kita goyah. Kita tukar. Haleluya. Memang kerusuhan 98 yang terjadi. Banyak anak-anak Tuhan yang pindah agama karena keselamatan. Namun apa akhirnya mereka selamat? Mereka tetap dijarah. Mereka tetap mengalami sesuatu yang buruk dalam hidupnya. Itu sebabnya mari, yang pertama, bangunlah imanmu di atas dasar yang teguh. Bagaimana kita bisa membangun ibadah kita? Bagaimana kita bisa membangun iman kita? Kita nggak pernah berdoa. Doanya cuma doa mau makan saja 3 kali sehari. Mau tidur 2 kali, 5 kali sehari. Tidak mempunyai waktu khusus untuk berdoa agar Tuhan membangun iman kita. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, kita tetap bertahan dalam iman kita. Apalagi kita harus kuat menghadapi semua masalah yang kita alami. Karena itu merupakan ujian iman kita. Yusuf dijual ke Mesir.
dibeli Potifar. Dan apa yang terjadi tatkala di rumah Potifar yang sudah nyaman dan enak, karena Yusuf dipercaya menjadi kepala rumah tangga istana Potifar. Iblis nggak senang kenyamanan Yusuf. Melalui istri Potifar, Yusuf digoda, Yusuf diajak selingkuh. Tapi apakah Yusuf mau? Tidak, Bapak Ibu. Yusuf tetap mempertahankan imannya. Yusuf tidak mau selingkuh. Sebab itu dia lari, dan tatkala lari, jubahnya kena istrinya dan difitnah bahwa Yusuf mau memperkosa istrinya dan masuk penjara. Yusuf tidak menganggap masalah itu sebagai gugurnya iman. Yusuf tetap setia, tetap mempertahankan imannya. Sampai akhirnya di penjara, dia boleh bertemu dengan Raja Firaun untuk mentafsirkan mimpinya. Dan sejak saat itu, Yusuf diangkat menjadi penguasa kedua di Mesir. Bukankah ini karena mempertahankan imannya? Sebabnya mari Bapak Ibu yang kekasih, apapun kesulitanmu, apapun masalahmu, jangan sampai iman kita goyah. Karena di dalam Yakobus pasal 1 ayat 2 dan 3 firman Tuhan bersabda demikian. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan-pencobaan. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Justru dengan masalah, dengan kesulitan, dengan pencobaan, iman kita diuji. Apakah kita bisa membangun iman kita? Bisa memupuk iman kita? Kita tetap percaya kesanggupan Yesus dalam hidup kita? Betapa pentingnya kita memiliki iman. So, tak seorang pun sampai ke surga kalau tidak memiliki iman di dalam Yesus Kristus. Iman. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Iman adalah bukti dari segala sesuatu yang tidak pernah kelihatan. Kalau kita boleh hidup sampai hari ini karena iman. Tuhan lindungi kita dari COVID-19 ini karena iman kita kepada Yesus. Bukankah tiap pagi kita berdoa agar jemaat dilindungi dari COVID-19, dari COVID-19. Kita bersyukur memiliki Tuhan Yesus. Amin Bapak Ibu. Yang kedua, milikilah pengharapan. Yuk kita baca Roma pasal 5 ayat 5. Roma 5 ayat 5 kita baca bersama-sama. Sudah saya tulis. 1, 2, 3. Dan pengharapan tidak mengecewakan. Karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Orang yang berharap kepada Tuhan tidak pernah dikecewakan. Orang yang mengharap pertolongan Tuhan tidak pernah dikecewakan. Satu saat saya bertemu dengan seorang pemuda yang di PHK dari pekerjaannya. Dia pelayan Tuhan, dia pemain bass di sebuah gereja yang saya layani. Waktu selesai khotbah, masih ada raya kedua dan ketiga, dia mendekati saya. Pak Pendeta, bagaimana? Saya melayani Tuhan, tetapi saya di PHK. Sedangkan pekerjaan ini sangat kami butuhkan untuk kepentingan keluarga kami. Saya berdiam diri sejenak karena jawabannya harus tepat, Bapak. Kamu punya pengharapan enggak? Saya katakan. Tiba-tiba muncul dalam hati saya, kamu punya pengharapan enggak? Iya punya. Ya sudah, berpengharapan kepada Tuhan tidak akan pernah dikecewakan, saya bilang. Saya berdoa dalam nama Yesus, beri pengharapan kepada anak muda ini supaya dia tidak takut terhadap PHK yang sedang terjadi. Bahkan Tuhan punya rencana yang lebih besar dalam nama Yesus. 3 bulan kemudian, karena saya melayani di gereja itu setahun 4 kali, Pak. Sebelum saya khotbah dia dekat dulu. Puji Tuhan Pak Pendeta. Benar, orang yang berpengharapan kepada Tuhan tidak pernah dikecewakan. Seminggu setelah Pak Pendeta doakan, saya dipanggil perusahaan yang lebih besar, lebih bonafit. Gajinya lebih besar.
Dan sekarang saya bekerja di situ dengan nyaman, dapat fasilitas mobil dan sebagainya. Dan anehnya, di mana saya di PHK yang tadinya tidak ada pesangon, saya diberi pesangon khusus. Berikan aplaus tepuk tangan yang paling meriah. Haleluya. Orang yang memilih pengharapan di dalam Tuhan tidak pernah dikecewakan. Kita perlu berharap kepada Tuhan Yesus. Abraham berharap sama Tuhan. Sampai usianya 100 tahun baru dikaruniakan anak. Pengharapan kepada Tuhan Abraham tidak sia-sia. Sekalipun Abraham diuji, anaknya harus dipersembahkan di Bukit Moria. Tapi Abraham lakukan. Dan akhirnya Abraham percaya pengharapan kepada Tuhan tidak pernah sia-sia. Karena Abraham menjadi bapa segala orang percaya. Keturunannya seperti bintang di langit dan pasir di tepi laut. Sebabnya betapa pentingnya kita mempunyai pengharapan. Kalau kita sakit punya pengharapan hidup, maka sakit tersebut dapat kita lampaui. Mari jangan putus asa. Memang di tengah COVID-19 ini usaha kita agak menurun, penghasilan kita agak menurun. Tetapi marilah kita mempunyai pengharapan di dalam Yesus. Karena orang yang mempunyai pengharapan di dalam Yesus tidak pernah mengecewakan. Tidak selamanya kita mengalami pandemi COVID-19 ini. Kita berdoa agar tahun 2021 nanti selesai. Sehingga Indonesia dipulihkan ekonominya. Kita mengalami pemulihan ekonomi yang Tuhan sudah janjikan terhadap kita sekalian. Kita perlu berpengharapan kepada Tuhan. Haleluya. Kemudian Bapak Ibu yang kekasih, jangan berharap kepada manusia atau kekuatan manusia. Kalau saya baca Yeremia 17 ayat 5, firman Tuhan bersabda demikian. Beginilah firman Tuhan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh dari Tuhan. Terkutuk orang yang mengandalkan manusia. Mungkin Anda punya bos. Bos itu hanya cara Tuhan memberkati kita. Jangan kau andalkan bosmu. Engkau mempunyai pekerjaan yang mantap. Jangan kau andalkan pekerjaanmu. Karena pekerjaan dalam sekejap bisa bangkrut, bisa sebagainya. Andalkan Tuhan. Karena kita berkata terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Istri gak perlu mengandalkan suami. Suami gak perlu mengandalkan istri. Karena Tuhan punya rencana di dalam hidup kita. Apalagi mengandalkan kekuatan. Apa kekuatan itu? Pangkat mungkin. Marga mungkin. Atau usaha yang mantap mungkin kekuatan kita. Usaha yang jalan sepanjang saat ini. Bapak Ibu yang kekasih. Banyak contohnya. Tadinya pengusaha besar, akhirnya dia jadi pemulung. Kalau Bapak Ibu di Indosiar kan ada film-film itu ya, sinetron itu. Tadinya pengusaha besar, karena dia tidak taat, dia menelantarkan istri, akhirnya dia jadi gembel, jadi pemulung. Namun kita melihat juga tadinya anak tersebut sederhana, mungkin tukang cendol, akhirnya dia punya perusahaan cendol. Karena benar terkutuk orang yang mengandalkan kekuatan. Apalagi yang hatinya menjauh dari Tuhan. Saya selalu mengingatkan dalam WA saya. Mari Bapak Ibu hadir dalam ibadah. Ya. Gereja kita sebelum ibadah kami datangkan dari tim dari Rumah Sakit Arjawinangun. Dibantu dengan Dr. Chris dan Dr. Yun. Tim tersebut tahu persis keadaan gereja kita. Dan dia minta agar kursinya diatur sedemikian rupa seperti sekarang. Tolong jendela dibuka. Pasang heksos yang besar. Kemudian disemprot disinfektan. Tiap-tiap mau ibadah. Kami lakukan semuanya. Memang saya berdoa agar GBI Arjawinangun tidak menjadi klaster penularan COVID-19. Sebenarnya yang lanjut usianya silahkan beribadah di rumah melalui live streaming. Bapak Ibu yang kekasih, memang secara manusia saya takut juga.
Usia saya 72 masuk usia 73, rentan dengan COVID-19. Sebabnya saya pakai masker, saya pakai face shield begini. Saya nggak mau salaman dengan Bapak Ibu. Mari, jangan menjauh dari Tuhan. Apalagi di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini. Yuk, kita bangun mesbah keluarga. Kita berdoa bersama-sama dengan keluarga kita. Agar Tuhan lindungi, jaga kita dari COVID-19 ini. Apalagi sekarang dari musim panas ke musim hujan, Bapak. Banyak anak-anak yang sakit. Mungkin gejala tipes, meriang, panas, batuk, pilek. Banyak. Tetapi mari, jangan menjauh dari Tuhan. Orang yang menjauh dari Tuhan berarti menjauh dengan berkat-Nya. Saya punya 3 anak, Bapak Ibu. Yang pertama tinggal di Jakarta. Suaminya kerja di Bank Singapura. Bank mewanti-wanti, Pak Sandro jangan keluar kota. Bersama dengan keluarganya. Kalau keluar kota, ya tentunya nanti ada sanksinya, Bapak Ibu. Yang dekat saya dengan Yohan dan David keluarganya. Baru kami jalan-jalan ke Jogja setelah saya ke Sragen. Ya. Kami makan gudeg. Anak saya Iin dari Jakarta, aduh enak banget ya. Saya bilang Bonggane jauh. Kalau Anda dekat di sini tinggal di Arjaynawan, pasti ikut juga, saya bilang. Demikian juga orang yang menjauh dari Tuhan itu jauh dari berkat-Nya, Bapak Ibu. Orang yang dekat dengan Tuhan itu dekat dengan berkat-Nya, dekat dengan pertolongannya, dekat dengan mujizat-Nya, dekat dengan segala-galanya. Berikan aplaus tepuk tangan yang paling meriah. Haleluya. Jangan menjauh dari Tuhan. Selama badan kita sehat, selama badan kita kuat, ayo kita bangun keluarga, doa keluarga. Suami, istri, anak-anak, doa, diajak doa. Karena orang yang dekat dengan Tuhanlah orang yang menikmati berkat Tuhan. Kemudian yang ketiga, Bapak Ibu yang kekasih, milikilah kasih. Kasih dalam bahasa Ibrani ada 4, Bapak Ibu. Bahasa Inggris cuma love. Bahasa Indonesia ada cinta dan kasih. Bahasa Inggris cuma love saja. Cinta kepada ibu ya love. Cinta kepada pacar ya love. Suami istri cinta ya love. Tetapi kalau dalam bahasa Indonesia ada cinta dan ada kasih. Dalam bahasa Yunani-nya ada 4. Yang pertama stroge. Itu cinta kasih antara saudara, kakak adik dan sebagainya. Kemudian filia, cinta ibu kepada anak. Yang ketiga eros. Suami istri perlu memiliki cinta eros karena itu cinta birahi. Kalau suami lagi nggak punya eros sama istrinya bahaya, Bapak Ibu. Pasti perselingkuhan terjadi. Sebaliknya kalau istri tidak punya cinta eros terhadap suaminya bahaya, perselingkuhan pasti terjadi. Dan yang keempat agape. Agape itu kasih Allah yang tanpa pamrih. Dia memberikan kasihnya tanpa imbal baliknya. Kalau eros ya, kalau kamu eros sama saya eros sama kamu. Ya, mungkin filia juga demikian, stroga juga demikian. Kalau adikku mengasihi aku mengasihi dia. Tetapi yang namanya kasih agape, kasih Allah, kasih yang tidak ada pamrih, tidak perlu imbal balik. Kalau saya membaca dalam Injil Matius pasal 22 ayat 37, firman Tuhan bersabda demikian. Jawab Yesus kepadanya, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Ayat 39, dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihlah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tuhan meringkas seluruh Alkitab yang jumlahnya 66 buku tersebut dengan 2 hal. Yang pertama, kasihlah Allah Tuhanmu dengan segenap jiwamu dan segenap akal budimu. Yang kedua, kasihlah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Memang yang paling besar adalah kasih. Kasih Allah, kasih agape.
yang perlu kita tuntut dalam kehidupan kita. Arti segenap hati dan segenap akal budimu adalah sepenuh hati kita mengasihi Tuhan. Tanpa embel-embel diberkati dulu baru mengasihi, tidak. Sembuh dulu dari sakit baru mengasihi Tuhan, tidak. Mujizat dulu baru mengasihi, tidak. Sembuh maupun tidak sembuh, mujizat terjadi maupun tidak terjadi, kita perlu mengasihi Tuhan dengan segenap hati kita. Dengan sepenuh hati kita, Bapak Ibu. Sama seperti orang yang pacaran. Itu tuntutan sang pacar pasti dituruti. Rela berkorban untuk kekasih kita, waktu, tenaga, bahkan harta kita, enggak reman-reman buat nonton, buat naktir makan. Demikian juga kita perlu mengasihi Tuhan. Jangan hitung-hitung waktumu. Cuman 1 jam tiap minggu kita beribadah. Ya, 1 jam Bapak Ibu. Mudah-mudahan 1 jam selesai ini nanti. Tenaga kita, waktu kita, tenaga kita untuk Tuhan jangan hitung-hitung. Harta kita juga. Zaman gereja Tuhan yang pertama bisa berjalan karena orang-orang mengasihi Tuhan dengan hartanya. Ada yang menjual tanahnya, menjual sapinya, menjual semuanya, dipersembahkan untuk pekerjaan Tuhan. Itu sebabnya pekerjaan Tuhan berjalan lancar, penginjilan sampai ke Eropa berjalan lancar karena mereka mengasihi Tuhan dengan segenap hati, tidak eman-eman terhadap hartanya. Karena Tuhan lebih dahulu mengasihi kita. Apalagi kalau kita membayar persepuluhan, Bapak Ibu. Firman Tuhan berkata, cobailah aku, apakah aku tidak membuat tingkap-tingkap di langit, mencurahkan berkatku sehingga engkau hidup berkelimpahan. Yuk kita coba. Saya mencoba 20 tahun yang lalu. Sebab selama 20 tahun kami memberi persepuluhan tapi tidak pas. Tapi setelah 20 tahun saya mencoba, berapapun persembahan yang saya terima saya potong 1/10. Dan akhirnya Tuhan memberkati berlimpah-limpah sampai hari ini. Mengasihi dengan segenap hati, kita pergi ke gereja memuji Tuhan. Jangan takut. Tadi saya katakan gereja kita memenuhi protokol kesehatan. Ada yang duduk di garda depan mengetes suhu tubuh Anda. Cuci tangan, ambil tisu. Kemudian masuk ke dalam gereja seperti urutan. Gereja kita yang kursi di bawah biasanya kapasitas 168 Bapak Ibu. Sekarang cuma 44. Berarti cuma 1/4-nya Bapak Ibu. Ya. 44 cuma. Mari. Melayani pekerjaan Tuhan pun menjadi bagian kita kalau kita mengasihi Tuhan. Dan yang terakhir kita mau mentaati perintahnya. Perintah Tuhan harus kita taati kalau kita mengasihi Dia. Seperti seorang suami mengasihi istrinya. Istrinya berkata, Pak, kemanapun pergi tolong telepon saya. Suami nurut. Suami bilang, Ma tolong kalau pagi sediakan sarapan untuk saya. Istri menurut. Kalau kita mengasihi Tuhan kita perlu mentaati segala perintahnya. Kemudian kasihlah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Siapa sesama manusia itu? Manusia lain di samping kita. Bukankah manusia diciptakan sebagai makhluk sosial? Gak bisa hidup sendiri. Tarsan bisa hidup sendiri di hutan. Tapi dia bergaul dengan binatang-binatang Bapak Ibu. Kita gak bisa hidup sendiri tanpa manusia lain. Itu artinya makhluk sosial. Diri sendiri perlu kita kasihi. Kita perlu istirahat. Kalau sakit perlu makan obat. Jangan kerja porsir terus, siang malam. Jangan, kasihlah dirimu sendiri. Makan yang teratur. Jaga kesehatan. Kita perlu berolahraga Bapak Ibu. Memang stay at home itu menjadi tugas saya, tiap-tiap hari saya stay di rumah.
Paling keluar sekali-sekali, saya goes sekali-sekali, ke Cirebon sekali-sekali. Yang kedua, keluarga, orang tua, istri, suami, anak, adik, kakak kita perlu kasihi. Saya bangga dengan jemaat Tuhan. Setelah diberkati pulang kampung, itu menjadi berkat. Bahkan saya mendengar seorang ibu, pakaian dipakai pun diminta. Bawa 1 koper habis, tinggal dipakai pulang saja. Puji Tuhan, berarti Anda jadi berkat untuk keluarga Anda. Berikan aplaus tepuk tangan yang paling meriah. Haleluya. Saya bangga, benar bangga. Bukankah kita diberkati untuk memberkati tema khotbah kita? Ya. Jadi kalau punya berkat silahkan pulang kampung halaman. Apalagi dengan mobil yang baru, mari silahkan. Ya. Asal jangan kita pamer nih, gua punya mobil berhasil di Arjuna. Bukan. Kita pengen jadi berkat. Saudara-saudara seiman kita perlu dikasih. Kita perlu memperhatikan saudara-saudara kita seiman yang sekarang hidupnya dalam kekurangan, Bapak Ibu. Saya bangga dengan istri saya. Kami dapat beras itu 75 kilo dari seseorang, dari mamahnya. Sekarang diteruskan menantunya. 75 kilo saya bagi David, saya bagi Yohan. Saya nggak habis juga karena saya berdua dengan pembantu 2. Itu dibagi-bagi, di gereja dapat 25. Tapi anak muda kan jarang masak. Sisanya pun dibagi-bagi. Ada 13 orang yang mendapat jatah beras. Kita perlu memperhatikan saudara-saudara seiman. Ya, anak saya David nurun, Bapak Ibu. Dia kadang-kadang melakukan sesuatu untuk saudara-saudara kita yang memerlukan. Karena mengasihi sesama, berarti kita bukan hanya ngomong aku mengasihi engkau, tapi kita perlu bertindak. Kita perlu memberikan give. Jangan selamat sendiri. Kemudian saudara kita sebangsa dan setanah air, sekalipun beda suku, beda agama, mari kita bersama-sama mengasihi. Itulah ketiga hal yang harus kita miliki. Kesimpulan dari khotbah saya, ketiga hal inilah yang harus kita miliki dalam kehidupan Kristen kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, haleluya. Sekarang saya akan berdoa untuk Bapak Ibu yang mengalami kesusahan, mengalami masalah. Apapun juga dalam kehidupan Anda, tumpangkan tangan kananmu di dada. Yang sakit, tumpangkan tangan kananmu di mana tubuhmu yang sakit. Dalam nama Yesus, lihatlah tangan-tangan yang tertumpang di dada. Mereka memerlukan pertolongan Tuhan. Sebabnya mau berdoa dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, Tuhan tolong, Tuhan tolong, Tuhan lepaskan, Tuhan lepaskan. Terima. Kamu berdoa untuk yang sakit, tumpangkan tangan kananmu dalam nama Yesus. Oleh bilur darah Yesus, Tuhan sanggup menjamah, menyembuhkan dalam nama Yesus. Terima kesembuhan. Amin. Termasuk yang mengikuti live streaming ya Tuhan. Mari Bapa, tolong mereka sekalian agar mereka juga boleh hadir dalam ibadah untuk memuji, menyembah Engkau. Akhir dari ibadah ini Tuhan, hamba mengucap syukur dan berterima kasih untuk berkat Tuhan yang berlimpah-limpah atas jemaat-Mu Tuhan yang setia beribadah. Tuhan berkati setiap usaha, pekerjaan, mata pencarian, dagangan, toko, bengkel, praktek dokter serta sarang burung mereka Tuhan. Berkat berlimpah-limpah atas studi mereka, kandungan mereka, jodoh mereka, masa depan mereka dalam nama Yesus. Hamba-Mu mengucap syukur Tuhan. Berdoa untuk Presiden Jokowi dan Haji Ma'ruf, Menteri Kabinet Kerja dalam nama Yesus, Gubernur, Bupati, Wali Kota, Camat, Lurah, Kepala Desa, sampai ku RT RW Kabupaten Cirebon, Kecamatan Arjuna dalam perlindungan Tuhan. Kami berdoa Tuhan agar segenap lapisan masyarakat mendapatkan persatuan dan toleransi beragama sebagai salah satu jalan untuk membangun Indonesia yang lebih baik. Tuhan berkatilah pemerintah, MPR, DPR agar serius menegakkan tata kehidupan masyarakat berdasarkan Pancasila dan berani membongkar tuntas, menghentikan dan menindak kelompok penyebar khalifiyah. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur untuk setia Tuhan.
Mari Bapak Ibu yang kekasih, sekarang angkat kedua tangan, arahkan pandanganmu kepada Yesus yang siap memberkati engkau. Amin, Tuhan Yesus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Amin. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Amin. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Yes. Sekarang Bapak Ibu yang kasih, pulanglah, terimalah olehmu anugerah dan berkat dari Allah Bapa, kasih yang sejati dari Tuhan Yesus, persekutuan kuat kuasa Roh Kudusnya menyertai memberkati sepanjang pagi hari ini sampai selama-lamanya, dalam nama Tuhan Yesus. Melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Tuhan mendengarkan dan menjawab doaku. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, bersatu dulu sebentar. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.